Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Kristus menjamini umat-Nya terima hidup yang kekal. Surat Rasul Petrus yang ditujukan kepada jemaat atau umat Kristiani yang berdiaspora sebagai pendatang di Asia Kecil dan sekitarnya ini, agar mereka selalu bersyukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan Yesus berikan lewat kematian dan kebangkitannya, sehingga meskipun mereka masih tinggal di atas dunia ini, akan tetapi telah mempunyai pengharapan yang sangat kuat, bahkan mempunyai kepastian bahwa mereka telah dilahirkan kembali dan berhak untuk memperoleh hidup yang kekal, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Lahir kembali menjadi dan sebagai manusia baru adalah ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus saat Ia berdialog dengan Nikodemus. Tuhan Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Sesungguhnya Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa untuk dapat dilahirkan oleh air dan roh adalah percaya, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia, bagi umat manusia. Tugas tanggung jawab Tuhan Yesus Kristus agar dapat menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat bagi umat manusia adalah mau mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya, supaya dengan darahnya, nyawanya itu menyucikan kita dari segala dosa-dosa kesalahan kita. Dan Tuhan Yesus juga telah bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa Tuhan telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, dan berhak memberikan kehidupan yang baru, menjamini hidup manusia dari hidup yang di dunia ini hingga sampai kepada hidup yang kekal di surga. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini juga berlaku bagi kita, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadikan kita orang yang sudah mengaku sebagai pribadi atau sebagai keluarga yang tetap mau beriman, mau percaya kepadanya, dapat dilahirkan kembali dan dapat diangkat menjadi warga kerajaan surga. Melalui nas renungan firman Tuhan hari ini,
kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan yang mau hidup untuk menuruti kebenaran firman Tuhan, maka sebagai anak Allah dan satu-satunya Tuhan, Raja dan Kepala atas gerejanya di dunia ini, meskipun masih harus tinggal berada di dunia ini, kita telah menerima kepastian atas kasih karunia Tuhan untuk memperoleh keselamatan yang kekal di surga. Maka oleh sebab itu kita selalu harus mau hidup yang dipenuhi oleh rasa syukur, rasa terima kasih atas adanya kepastian akan kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, dan dengan bimbingan serta pertolongan Roh Kudus, maka kita pasti mau untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus, mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus dengan setia sampai akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, di mana hidup kami selaku umat di manusia lama kami yang diselimuti oleh kuasa dosa dan menuju kepada kematian kekal, tetapi oleh kasih-Mu yang begitu besar, melalui Yesus Kristus Engkau bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal itu. Dan ketika kami masih berada di dunia ini, tetapi kami sudah menerima jaminan untuk dapat menerima hidup yang kekal di surga. Bapa yang Maha Baik, kami hendak berdoa juga bagi segala keberadaan kami ketika kami saat ini mengalami hal yang tidak indah, adanya persoalan-persoalan hidup yang menyangkut hal yang tidak indah. Kiranya Tuhan berikan solusi terbaik. Kami yang sakit, Tuhan kiranya berikan kesembuhan oleh kasih karunia-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.